Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Surat Al-Furqan ayat 30. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah untuk junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kegiatan yang mudah-mudahan penuh dengan keberkahan ini, sekaligus menyongsong datangnya bulan suci Ramadan 1442 Hijriah, Mandika Cilacap menghadirkan kalian semua secara perwakilan setiap hari 2 rombel dengan memenuhi protokol kesehatan secara ketat. Kalian bertemu dengan kami mungkin telah terlewatkan dalam waktu kurang lebih hampir 1 tahun tidak berjumpa dengan guru-guru kalian semuanya, dengan kondisi pandemi yang juga belum jelas kapan akan selesai, tapi jelas dia akan memasuki masa ulang tahunnya. Jadi corona sudah hampir ulang tahun yang pertama. Saya sedih ketika masjid kosong, majelis taklim sepi, madrasah kosong, sekolah kosong, pesantren kosong. Mudah-mudahan Ramadan besok kita sudah bisa kembali beribadah sholat tarawih berjamaah dengan normal. Mudah-mudahan pemerintah juga mengizinkan, tentu dengan protokol kesehatan. Anak-anak, saya tidak akan panjang dan lebar. Intinya bahwa kalian semua bersama kami para guru di Mandika Cilacap diharapkan tumbuh dan berkembang menjadi generasi yang soleh dan solehah. Itu yang terlukis dalam kalimat visinya Mandika Cilacap, mewujudkan madrasah yang berprestasi hebat dan bermartabat mulia. Ada 2 hal yang harus kalian dapatkan selama kalian belajar di Mandika Cilacap. Yang pertama, kalian punya prestasi yang hebat. Yang kedua, kalian punya martabat mulia. Prestasi hebat itu ukurannya pada kemampuan intelektual, kecerdasan intelektual. Sedangkan martabat mulia itu ada dalam pembangunan pendidikan karakter. Nah, pendidikan karakter itu akan kita bangun melalui kecintaan kita kepada Al-Quranul Karim. Sebagaimana logo Kementerian Agama yang kita miliki itu ada tanda bintang di atas, itu simbol ketuhanan. Kemudian ada Al-Quran yang dibuka, gambarannya seperti ini yang kita miliki, nanti kalian semua seperti itu. Itu adalah punya makna bahwa kita sebagai keluarga besar Kementerian Agama harus menjadi generasi muda yang cinta terhadap kitab suci kita, dan kita punya cukup waktu untuk belajar tentang isi daripada kitab suci itu. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 30, dan pernah berkatalah Rasul, ya Rabbi wa Tuhanku, inna qaumi takhudhu hadzal Qur'ani mahjura. Sungguh kaumku umat Islam itu ada di antara mereka yang menjadikan kitab suci Al-Quran itu mahjura, sesuatu yang diabaikan, yang dilupakan. Apakah kita tersindir oleh ayat ini, adik-adik? Apakah kalian merasa tersindir oleh ayat ini? Halo, coba dijawab. Kalian mengabaikan Quran tidak? Mengabaikan? Jawaban yang sangat jujur. Bagaimana mengabaikan itu ukurannya atau indikator orang mengabaikan? Pertama, jarang ditemu atau jarang berjumpa. Anak-anak sering berjumpa dengan kitab sucinya sendiri?
Di mana berjumpanya? Di rumah, alhamdulillah. Berarti rumahnya ada kitab sucinya. Terus kalau orang tidak melupakan, dia akan selalu ingat, dia selalu ketemu, dia selalu membuka. Jadi orang yang mengabaikan Al-Quran itu, satu, dia tidak bisa membaca Al-Quran dan dia tidak mau untuk belajar membaca. Itu orang mengabaikan. Tidak kenal, dia tidak mau mengenal, itu orang mengabaikan. Yang kedua, dia bisa baca Quran, tapi dia tidak tahu bagaimana cara membaca Quran dengan benar. Nah, cara membaca Quran dengan benar itu namanya ilmu tajwid. Ya. Maka belajar ilmu tajwid dihukumi wajib, harus. Bacaan panjang pendek, makharijul hurufnya harus jelas, antara mahabbah dengan mahabbah itu maknanya jadi kontradiktif. Kalau ha dibaca ha, dari cinta menjadi benci. Al-mahbub itu yang paling dicintai. Kalau bacanya al-mahbub yang paling dibenci. Maka hati-hati kalian mengucapkan kalimat-kalimat bahasa Arab itu dipelajari dalam ilmu tajwid. Berikutnya, golongan ketiga bisa baca, tahu ilmu tajwid, baca Qur'annya sudah betul, dia tidak tahu makna dan kandungan arti daripada yang dia baca, dan dia tidak mau belajar untuk mengerti kandungan makna kitab suci, itu pun termasuk mahjur, cuek. Dia termasuk mengabaikan. Kira-kira nanti kamu dan saya koreksi diri ya, kira-kira kelompok yang mana? Itu kelompok ketiga. Bisa baca, makharijul hurufnya betul, tajwidnya betul, dia tidak tahu maknanya. Ya. Padahal tombol hati itu salah satunya kan baca Quran dengan makna. Tombol hati itu ono lima perkara. Apa yang nomor satu? Ingkang dingin moco Al-Quran sak maknane. Jadi obatnya hati itu yang pertama membaca Al-Quran dan maknanya. Jadi kita level 3 ini, kelompok madrasah aliyah, harusnya sudah sampai pada level ini. Bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar dan tahu kandungan maknanya. Itu kelompok 3. Kelompok 4, orang mahjur itu, orang cuek itu, orang yang sudah bisa baca Quran, tajwidnya betul, dia tahu kandungan maknanya, tapi dia tidak mau mengamalkan, itu pun mahjur. Tahu bahwa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu ayat pertama turun. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Perintah membaca itu perintah yang turun pertama kali, tapi kita malas membaca, itu berarti mahjur, orang yang cuek. Nah, yang berikutnya adalah kelompok yang kelima, bisa baca, tahu maknanya, diamalkan tapi tidak mau mengajar, tidak mau mengajarkan Al-Quran kepada yang lain. Itu juga mahjur, kelompok 5. Anda kira-kira kelompok mana? Kelompok 5? Apa kelompok 4? Nah, itu nanti tergantung dari mentor kita. Hari ini mentor kita akan menemui Anda semuanya. Nanti akan dikonfirmasi Anda pada level yang mana. Sekian, bersungguh-sungguhlah kalian belajar mencintai Al-Quran, mendalami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.